khair salih-salihah di kelas 7 SMP IT Boarding School Cilacap. Berjumpa kembali di sini dengan Bu Nisa dalam mata pelajaran Bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan isim. Sebelum kita mempelajari tentang isim, teman-teman semua boleh membuka modulnya di halaman 5, yaitu tentang percakapan antara Khalid dengan Faiz. Khalid: Assalamualaikum. Faiz: Waalaikumsalam. Khalid: Sobahul khair, selamat pagi. Faiz: Sobahan nur, selamat pagi juga. Khalid: Masmuka, siapa namamu? Faiz: Ismi Faiz, namaku Faiz. Wa anta masmuk, dan siapa namamu? Khalid menjawab, Ismi Khalid, namaku Khalid. Faiz: Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Khalid menjawab, bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair yang artinya baik, walhamdulillah alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana kabarmu? Kemudian dilanjutkan halaman 6. Faiz menjawab, bi khair walhamdulillah, baik alhamdulillah. Khalid: Min aina anta, dari mana kamu? Faiz: Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Wa anta min aina, dan kamu dari mana? Khalid menjawab, Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Faiz: Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Khalid menjawab, Askunu fi syari Bukit Raya, saya tinggal di jalan Bukit Raya. Wa anta aina taskunu, dan kamu di mana tinggalnya? Faiz menjawab, Askunu fi syari Wahid Hasim, Askunu, saya tinggal fi syari Hashim, di jalan Wahid Hashim. Khalid menjawab, syukron, terima kasih. Faiz menjawab, afwan, sama-sama. Nah, itu adalah dialog pada perkenalan di halaman 5 dan 6. Nah, teman-teman semua kemarin sudah membuat video tentang perkenalan dan pengucapan serta sapaan untuk ucapan hari Muharram. Nah, semoga teman-teman bisa menambah mufrodat atau kalimat tentang bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan tentang penggunaan isim. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman sudah mengenal tentang apa itu isim? Apa itu isim isyarah? Apa itu artinya isim benda dan lain sebagainya. Nah, di sini kita semua akan belajar tentang isim. Yang pertama, tentang isim benda diawali dengan alif lam. Untuk isim benda itu ada dua jenis, yaitu adalah muzakkar dan muannas. Muzakkar ciri-cirinya adalah tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Jadi tanpa ta marbutoh. Kemudian memiliki arti laki-laki. Jadi isim muzakkar ini dia memiliki arti yang laki-laki, gitu ya, ciri-cirinya. Contohnya al-masjidu. Nah, untuk al-masjidu ini dia diakhiri dengan huruf dal. Jadi tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh, maka al-masjidu ini dia masuk ke dalam isim muzakkar. Kemudian contoh yang lain, Ahmadu. Ahmadu itu apa? Yaitu nama orang. Jadi semua jenis nama orang laki-laki maka sudah pasti masuk ke dalam isim muzakkar. Contoh yang lain, al-baitu. Al-baitu ini diakhiri dengan huruf ta. Huruf ta bukan huruf ta marbutoh. Maka
al-baitu ini masuk ke dalam contoh isim mudzakkar. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang teman-teman semua bisa temukan di modul bahasa Arab atau kamus atau di percakapan-percakapan yang lain yang kalian temukan. Kemudian selanjutnya isim yang kedua yaitu adalah isim muannas. Bagaimana isim muannas itu? Isim muannas adalah diakhiri dengan ta marbutoh. Jadi kebalikannya muzakkar ya. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki arti perempuan. Contohnya apa? Tentang isim muannas, contohnya adalah al-madrasatun. Al-madrasatu. Nah, pada akhir katanya ini diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Maka al-madrasatu ini masuk ke dalam isim muannas. Begitu juga contoh yang lain adalah Fatimatun. Fatimatun. Ya. Fatimatun. Apa itu Fatimatun? Fatimatun adalah nama untuk perempuan. Jadi semua nama perempuan itu sudah pasti masuk ke dalam isim muannas. Apakah teman-teman semua paham tentang perbedaan antara isim muzakkar dan isim muannas? Kemudian selanjutnya di sini Bu Nisa akan menjelaskan tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Mungkin teman-teman itu sudah pernah belajar atau sudah pernah bertemu tentang isim isyarah, tetapi belum memahami secara makna yang luas. Begitu. Nah, untuk isim isyarah yang paling sederhana yang bisa kalian ketahui itu ada 4. Yang pertama itu ada hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Jadi ada 4 pokoknya secara sederhana tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Yaitu adalah tentang penunjukan. Jadi untuk menunjukkan, misalkan ini pena, maka kalau di bahasa Arab kan hadza qalamun. Jadi ada penunjukannya tersendiri. Begitu. Nah, yang pertama hadza artinya adalah ini. Hadza ini adalah khusus untuk mudzakkar. Masih ingat apa itu mudzakkar? Kita kembali ke sini tentang mudzakkar. Kemudian hadhihi adalah artinya ini, tetapi khusus untuk muannas. Apa itu muannas? Kita sudah membahas di sini tadi. Kemudian selanjutnya dzalika. Dzalika artinya adalah itu, tapi khusus untuk muzakkar. Kemudian selanjutnya adalah tilka. Tilka itu adalah artinya itu, khusus untuk muannas. Jadi perbedaan hadza dengan hadhihi adalah hadza itu adalah khusus untuk muzakkar, hadhihi untuk khusus muannas. Sama-sama artinya ini, tetapi beda penunjukannya. Kemudian ada dzalika dengan tilka. Kalau dzalika itu adalah artinya itu untuk penunjukan muzakkar. Kemudian tilka itu adalah penunjukan tentang muannas, begitu ya. Contoh konkretnya, hadza baitu. Kenapa hadza baitu? Karena baitu diakhiri dengan huruf ta, bukan huruf ta marbutoh. Maka baitu itu masuk ke dalam muzakkar. Maka boleh hadza baitu yang artinya ini rumah. Baitu itu artinya rumah. Kemudian hadza masjidun yang artinya hadza masjidun adalah masjid. Kenapa masjid ini termasuk muzakkar? Karena dal itu tidak termasuk ciri dari muannas, karena diakhiri dengan dal maka dia masuk muzakkar.
ini masuk ke dalam isim mudzakkar ya? Karena Hamzah itu adalah nama orang laki-laki. Hamzah. Apakah ada nama Hamzah yang perempuan? Ya, tidak ada ya. Maka untuk Hamzah, walaupun dia diakhiri dengan ta marbutah, tetapi dia termasuk jenis nama untuk laki-laki, begitu. Selanjutnya, hadhihi. Hadhihi artinya adalah ini. Penunjukannya adalah ini. Hadhihi madrasatun. Ini adalah sekolahan. Madrasatun itu artinya sekolah. Kenapa termasuk dalam isim mu'annas, isim isyarah mu'annas ya? Karena dia adalah diakhiri dengan huruf ta marbutah. Begitu. Selanjutnya, hadza Aisyatun. Jelas ya, karena dia diakhiri dengan huruf ta marbutah dan termasuk dalam jenis nama perempuan. Selanjutnya yaitu adalah dzalika. Dzalika thalibun. Apa artinya thalibun? Murid. Ya, betul. Nah, dzalika thalibun itu murid. Thalibun itu adalah penunjukan murid khusus laki-laki. Maka dia memakai isim isyarah penunjukan itu adalah pada muzakkar. Dzalika thalibun. Bukan memakai tilka thalibun. Itu salah. Kenapa? Tilka adalah kekhususannya dipakai untuk mu'annas. Ya. Dzalika thalibun itu murid laki-laki. Selanjutnya, tilka ya. Tilka itu adalah khusus penunjukan itu untuk mu'annas. Contohnya, tilka thalibatun yang artinya itu murid perempuan. Thalibatun, jadi diakhiri dengan huruf ta marbutah ya teman-teman semua. Kalau thalibun itu adalah artinya murid laki-laki. Thalibatun itu adalah artinya murid perempuan, khusus untuk perempuan ya. Nah, maka thalibatun ini memakai tilka, bukan dzalika. Begitu. Nah, selanjutnya tanda kepemilikan. Kita akan belajar tentang tanda kepemilikan. Apa sih maksudnya tentang tanda kepemilikan? Nah, kita tadi dalam dialog itu ada yang berakhiran tentang belakangnya adalah huruf ka atau ki. Kaifa haluka, kaifa haluki, ismuka, ismuki, gitu. Itu adalah tanda kepemilikan. Nah, teman-teman semua bisa dipelajari. Tanda kepemilikan itu adalah yang pertama ka, ya. Ka itu artinya adalah kamu, ya. Kamu, tapi khusus untuk laki-laki. Sedangkan ki, dia artinya adalah kepemilikanmu, ya, kepemilikanmu, tapi khusus untuk perempuan. Ya, Unisa lanjutkan ya. Nah, ka adalah khusus untuk kepemilikanmu, tapi miliknya laki-laki. Sedangkan untuk ki adalah kepemilikanmu, yaitu khusus untuk miliknya perempuan. Sedangkan untuk tanda iya, ya, berakhiran dengan iya, misalkan ismi, itu kan diakhiri dengan iya. Nah, itu adalah artinya kepemilikanku, milikku, atau artinya milikku, begitu ya. Nah, Bu Nisa contohkan baituka, ya, baitu ditambah ka, baituka digabung menjadi baituka. Apa artinya baituka? Yaitu rumahmu. Tapi mu di sini itu adalah menunjukkan rumahnya laki-laki. Begitu. Kemudian contoh selanjutnya baitu ditambah ki, yaitu
kepemilikan kamu, ya. Kamu tapi khusus perempuan. Nah, contohnya baitu ditambah ki menjadi baituki. Apa itu artinya baituki? Yaitu rumahmu. Munya ini adalah khusus untuk perempuan, menunjukkan perempuan. Misalkan baituki berarti rumahmu. Munya itu adalah miliknya seorang perempuan. Selanjutnya di sini ada ya ditambah isim benda, ya. Isim bendanya di sini adalah maksudnya baitu, dan yang lainnya. Jenis isim itu banyak. Nah, contohnya di sini baitu ditambah ya yang artinya menunjukkan kepemilikanku, ya. Maka menjadi baiti. Baiti yang artinya adalah rumahku. Nah, punya di sini itu adalah menandakan bahwa rumah ini adalah milik saya. Begitu ya, teman-teman semua. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah belajar yang namanya tentang isim benda, kemudian tentang isim isyarah dan tanda kepemilikan dalam bahasa Arab. Ya, Bu Nisa cukupkan untuk materi kita hari ini. Untuk tambahannya, nah sebelum kita untuk menambah semangat jihad kita dalam menuntut ilmu di bahasa Arab, Bu Nisa punya jargon untuk kalian. Jargonnya adalah Al-Lughatul Arabiyyah Lughatul Jannah. Al-Lughatul Arabiyyah Lughatul Jannah. Al-Lughatul Arabiyyah itu apa? Bahasa Arab sama dengan Lughatul Jannah. Lughatul Jannah itu apa? Yaitu bahasa surga. Jadi ketika kita sedang belajar bahasa Arab, maka sedikit demi sedikit kita adalah sedang belajar yang namanya bahasa surga. Coba di sini, siapa yang tidak ingin untuk masuk surga? Ya, pastinya semua teman-teman semua ingin masuk surga. Begitu ya. Jadi Al-Lughatul Arabiyyah Lughatul Jannah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.